publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik, termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Dalam realitanya, masalah pelayanan publik di lingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat yang dilayani, sehingga dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Balai Diklat Industri Makassar telah membuktikan komitmennya dengan melahirkan berbagai inovasi pelayanan. Salah satunya inovasi pelayanan di bidang pendidikan dan pelatihan diversifikasi olahan ikan dan rumput laut di daerah pesisir atau disingkat ikan dori, yang berhasil masuk ke top 99 Sinovik pada tahun 2020. BDI Makassar berkomitmen membangun kawasan zona integritas, dibuktikan dengan telah diraihnya predikat WBK pada tahun 2022. Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dengan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, rumput laut, ikan, dan lainnya. Potensi sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan baik agar menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing global. Oleh karena itu, Balai Diklat Industri Makassar hadir menjawab tantangan tersebut dengan menyediakan sumber daya manusia industri yang kompeten dan siap kerja. Balai Diklat Industri Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri, serta penumbuhan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis. Berdasarkan Permen Perin Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri Makassar memiliki 13 skema pelatihan yang termasuk dalam fokus spesialisasinya. Pelatihan yang diselenggarakan meliputi diklat pengolahan kakao, pengolahan rumput laut, pengolahan ikan tuna segar beku, pembuatan desain kemasan produk pangan, pembuatan aneka olahan berbasis coklat, olahan berbasis rumput laut, olahan berbasis ikan, diklat barista, dan diklat penyelia halal. Serta skema diklat baru yaitu diklat penyangraian kopi biji, minyak atsiri, pengolahan makanan, dan diklat pengalengan ikan. Untuk mendukung pelaksanaan diklat, BDI Makassar dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Tujuan utama dari ketersediaan sarana dan prasarana adalah menciptakan kenyamanan, kepuasan, dan mempercepat proses kerja. Oleh karena itu, selain disediakan sarana berupa asrama, gedung praktek dengan berbagai fasilitas penunjang, hadir pula inovasi aplikasi Sidia yang menawarkan kemudahan bagi masyarakat dan peserta diklat dalam mengakses informasi kediklatan, dan juga mempermudah penyelenggara diklat untuk mengelola data dan administrasi kediklatan. Dalam prosesnya, informasi mengenai rekrutmen peserta diklat tersiarkan dengan jelas pada akun sosial media Balai Diklat Industri Makassar, serta melalui jejaring industri BDI Makassar dari tingkat pemerintah daerah, asosiasi, mitra industri, dan pihak-pihak dari sektor industri lainnya. Peserta diklat yang memenuhi persyaratan akan diseleksi secara cermat oleh pegawai BDI Makassar. Seluruh proses kegiatan diklat dilakukan selama kurang lebih 7 hari, dari kegiatan pelatihan hingga uji kompetensi peserta diklat. Kegiatan pendidikan dan pelatihan kami didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.
baik kalangan internal dari kami, yaitu para instruktur yang berpengalaman maupun dari praktisi-praktisi pihak ketiga yang ahli di bidangnya. Selain pelaksanaan diklat di BDI Makassar juga berusaha menjangkau segala lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, melalui program inkubator bisnis, Balai Diklat Industri Makassar terus berusaha menumbuhkan wirausaha baru. Hingga tahun 2024, sebanyak 47 wirausaha yang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang telah bergabung menjadi bagian dari tenan inkubator bisnis BDI Makassar. Dampak dan keberhasilan pendampingan dan penumbuhan wirausaha dibuktikan dengan kelengkapan legalitas usaha, peningkatan kapasitas produksi, perbaikan kemasan produk, dan perluasan akses pemasaran. Sehingga para wirausaha siap bersaing di pasar nasional maupun global. Untuk mewujudkan kawasan zona integritas menuju WBPM, BDI Makassar terus berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan pada 6 area perubahan. Manajemen perubahan. Penandatanganan fakta integritas bagi pegawai yang berdampak pada terbangunnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Penambahan ruang lingkup skema pelatihan dan perbaikan berkelanjutan pada media publikasi website, serta tersedianya SOP manajemen pelatihan sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan, khususnya knowledge, attitude, dan skill peserta yang sesuai harapan industri. Penataan tata laksana. Tersedianya aplikasi evaluasi diklat, pemanfaatan e-learning pada aplikasi Sidia sebagai media pengajar untuk mengevaluasi peserta diklat, serta file center yang terpusat dan terintegrasi dalam satu aplikasi untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Penataan sistem manajemen SDM. Kami terus berbenah dan melakukan penataan manajemen SDM yang berkualitas. Aplikasi Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur atau SIPA yang menjadi media untuk peningkatan kompetensi pegawai yang mudah, fleksibel, serta pemberian reward dan punishment diterapkan secara proporsional. Penguatan akuntabilitas. Untuk merealisasikan penguatan akuntabilitas, pimpinan beserta pejabat struktural terlibat langsung dalam perencanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban anggaran dan kinerja. Pengelolaan kinerja dilakukan secara berjenjang, terstruktur, transparan, dan memanfaatkan teknologi informasi. Penguatan pengawasan. Dalam penguatan pengawasan, kami mendengar keluh kesah masyarakat dengan memberi solusi melalui layanan pengaduan. Memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi bebas dari KKN dan masyarakat terlayani dengan prima. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan mencakup seluruh layanan internal dan eksternal. Melalui aplikasi Sidia, pelayanan kami semakin dekat dengan masyarakat, mudah diakses kapan dan di mana saja. Sementara itu, dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia kompeten, kami melakukan inovasi ikan dori dan replikasi inovasi hingga di kawasan timur Indonesia. Kami terus konsisten bekerja dan berinovasi, mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Semua itu dapat terwujud dengan kolaborasi dan sinergi dengan para stakeholder dan dukungan dari semua masyarakat. Setelah mengikuti diklat di BDI Makassar, alhamdulillah banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, mulai dari berkembang pesatnya usaha,
menambahnya relasi juga, dan sertifikat yang saya dapatkan juga sangat bermanfaat. Lewat pelatihan-pelatihan yang diadakan sehingga membawa dampak secara besar lewat produktivitas karyawan yang ada di perusahaan kami. Sangat merasakan banyak perubahan positif dalam peserta, baik dari segi pengetahuan, relasi maupun pengalaman. Banyak sekali manfaat yang kami peroleh dan usaha kami terus bertumbuh dan juga semakin berkembang. Saya mendukung. Saya mendukung. Saya mendukung. Saya mendukung. Saya mendukung Dan saya sangat mendukung Balai Diklat Industri Makassar menjadi kawasan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami siap menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.